Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membuat video praktikum IPA di SD tentang uji makanan. Yang pertama itu uji karbohidrat atau amilum, yang kedua uji lemak, yang ketiga uji protein. Di sini video pertama akan membahas tentang uji karbohidrat atau amilum. Karbohidrat atau amilum merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Untuk menguji karbohidrat, kami menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama itu buah pisang, lalu buah apel, ada nasi, ada telur rebus bagian putihnya, tahu putih, ada margarin, ada biskuit, ada tepung terigu, ada gula pasir, dan juga kentang. Semua bahan disusun ke dalam wadah, dipotong kecil lalu diberi label. Di sini kami menggunakan betadine sebagai pengganti larutan yodium untuk menguji karbohidrat. Di sini betadine kita teteskan 2-3 ke bahan makanan seperti pisang, 2 tetes, apel, nasi, telur, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula, dan kentang. Kita tetesi 2-3 tetes. Lalu kita amati perubahan warna yang terjadi pada bahan makanan yang telah kita tetesi. Di sini kita dapat melihat perubahan warna pada pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang mengalami perubahan warna menghitam atau keunguan. Dapat kita simpulkan, semakin menghitam atau keunguan bahan yang kita tetesi berarti makanan tersebut banyak mengandung karbohidratnya. Sedangkan pada apel, telur rebus atau putihnya, tahu, margarin, dan gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Sekian video praktikum kami tentang amilum atau karbohidrat. Akan kita lanjutkan tentang pengujian lemak. Untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak, kami di sini menyiapkan alat dan bahan: piring plastik, pipet, kertas coklat sampul buku ukuran 10x10, lampu senter, lilin, sendok, kemiri, margarin, wortel, seledri, biji jagung kering, singkong kering, kacang tanah, pepaya, santan, minyak goreng, susu, dan air. Di sini kita teteskan air ke atas kertas coklat dan juga kita teteskan minyak ke atas kertas coklat. Lalu kita biarkan kedua kertas tersebut selama sekitar 10 menit. Sesudah itu kita periksa keduanya menghadap cahaya. Lalu kita amati keadaan permukaan kertas, manakah kertas yang masih meninggalkan bekas. Kita gunakan hasil ini sebagai pembanding untuk bahan yang mengandung minyak atau tidak. Kita ambil 10 kertas coklat lagi, terus kita beri label atau nama di atas kertasnya untuk jenis bahan makanan yang akan kita uji. Yang akan kita uji seperti kemiri, margarin, seledri, wortel, biji jagung, singkong, kacang tanah, pepaya, santan, dan susu.
Lalu kita diamkan selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan amati satu persatu kertas menggunakan lampu atau cahaya. Dari hasil pengamatan dapat kita lihat kertas mana yang meninggalkan noda minyak. Di sini dapat kita lihat kacang tanah mengandung lemak, lalu kemiri juga mengandung lemak atau minyak. Margarin mengandung lemak, santan juga mengandung lemak. Biji jagung tidak mengandung lemak. Pepaya tidak mengandung lemak. Seledri tidak mengandung lemak. Susu juga tidak mengandung lemak. Dan singkong kering tidak mengandung lemak. Wortel juga tidak mengandung lemak. Sekian video praktikum kami tentang lemak. Selanjutnya kami akan membuat video tentang uji protein. Di sini kami menyiapkan alat dan bahan yaitu lilin, pipet, korek api, sendok, ada penjepit, ada bulu ayam, ada juga tabung reaksi, ada label, cangkir, air kapur, tembaga sulfat, gula pasir, putih telur, roti, tempe, daging ayam, tepung terigu, seledri, dan kangkung. Di sini kita menghidupkan lilin, lalu kita membakar bulu ayam. Bulu ayam ini kita jadikan sebagai kontrol bau, lalu kita bakar seledri, kita cium, kita rasakan apakah seledri ini sama baunya seperti bulu ayam yang sudah kita bakar tadi. Kemudian kita bakar kangkung, lalu kita cium baunya apakah kangkung tersebut sama dengan bulu ayam yang kita bakar tadi baunya. Begitu juga dengan putih telur, kita bakar, lalu kita cium, kita rasakan aromanya apakah putih telur sama memiliki aroma seperti bulu ayam yang sudah kita bakar. Lalu daging ayam kita bakar, lalu kita cium aromanya apakah daging ayam tersebut memiliki aroma yang sama dengan bulu ayam yang sudah kita bakar. Sama halnya dengan tempe. Tempe kita iris kecil lalu kita bakar. Lalu kita rasakan aromanya apakah tempe memiliki aroma yang sama dengan bulu ayam yang sudah kita bakar. Begitu juga dengan roti. Kita bakar roti lalu kita rasakan aromanya apakah sama dengan bulu ayam yang sudah kita bakar. Pada percobaan ini, kelompok kami dapat menyimpulkan bulu ayam, putih telur, roti, tempe, daging ayam mengandung protein, sedangkan kangkung, seledri tidak mengandung protein.
Selanjutnya kita lakukan dengan cara menguji dengan menggunakan tembaga sulfat. Sebagai larutan 2 sendok makan tembaga sulfat ke dalam 1 cangkir air. Kita letakkan bahan makanan ke dalam wadah, lalu kita teteskan 2-3 tetes air kapur dan kita teteskan juga larutan tembaga sulfat. Kita akan menguji gula pasir, roti, tempe, daging ayam, dan tepung terigu. Lalu kita amati manakah makanan yang akan terbentuk menjadi warna ungu. Semakin gelap warna ungu yang terjadi, menunjukkan semakin tinggi pula kadar protein yang terdapat dalam bahan yang kita uji. Dari hasil pengamatan kami, daging ayam memiliki warna yang pekat ungu. Lalu yang kedua tempe, yang ketiga tepung terigu, yang keempat roti, dan yang kelima gula pasir. Gula pasir tidak memiliki kandungan protein. Sekian video praktikum tentang uji makanan yang kami buat, uji karbohidrat, uji lemak, uji protein. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.